Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelatihan sumber daya manusia pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Seperti yang kita ketahui bahwa pelatihan sumber daya manusia ini merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tidak jarang para karyawan baru yang diterima di sebuah perusahaan tidak mempunyai kemampuan secara penuh untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan mereka. Bahkan, para karyawan yang sudah berpengalaman pun perlu belajar dan menyesuaikan dengan organisasi yang baru, orang-orang yang baru, dan kebijaksanaan yang baru dan prosedur yang ada di sebuah perusahaan. Mereka memerlukan pelatihan dan pengembangan lebih lanjut untuk mengerjakan tugas-tugas mereka agar sukses di sebuah perusahaan. Perlu kita ketahui bahwa pengertian latihan dan pengembangan ini merupakan suatu hal yang berbeda. Latihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terperinci dan rutin. Latihan ini bertujuan untuk menyiapkan para karyawan untuk melakukan pekerjaan sekarang. Sementara itu, pengembangan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki, meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap dan sifat kepribadian seorang karyawan. Kegiatan pengembangan dilakukan dengan menyiapkan karyawan untuk memegang tanggung jawab di waktu yang akan datang. Di dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terdapat program orientasi. Program orientasi atau sering disebut dengan induksi bertujuan untuk memperkenalkan para karyawan baru dengan peranan dan kedudukan mereka di dalam sebuah perusahaan, dengan organisasi dan dengan para karyawan lain. Dalam organisasi yang menerima karyawan baru dengan jumlah yang besar, orientasi ini bisa membutuhkan waktu setengah bahkan 1 hari untuk menguraikan beberapa hal. Sementara perusahaan yang menerima karyawan baru dalam jumlah kecil bisa mengenalkan kepada karyawan senior, kemudian selanjutnya menjelaskan dan berkeliling lokasi pekerjaan. Penanggung jawab kegiatan orientasi ini adalah Departemen Personalia atau atasan. Berikut ini beberapa hal yang tercakup dalam program orientasi, diantaranya adalah masalah-masalah organisasional, diantaranya sejarah singkat organisasi atau perusahaan, fasilitas yang tersedia di dalam perusahaan, nama dan jabatan direksi, kemudian jabatan karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian perkenalan dilanjutkan dengan penyelia atau dengan para pelatih. Kemudian selanjutnya menjelaskan tunjangan-tunjangan yang didapatkan karyawan, dan selanjutnya memperkenalkan tugas-tugas dan jabatan yang ada di sebuah perusahaan. Misalnya lokasi pekerjaan, tugas pekerjaan, atau fungsi jabatan. Penjelasan selanjutnya adalah kerangka berpikir dari pelatihan dan pengembangan sebuah karyawan di dalam sebuah perusahaan. Biasanya dimulai dengan penelitian dan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kemudian dilanjut dengan sasaran-sasaran yang akan diperoleh ketika diadakan pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian selanjutnya diisi dengan program-program yang ingin dicapai dan menggunakan prinsip-prinsip atau metode-metode yang akan diajarkan di dalam pelatihan dan pengembangan sebuah karyawan. Teknik-teknik latihan dan pengembangan karyawan terdapat 2 kategori. Di antaranya adalah dengan menggunakan metode praktis atau dikenal istilah on the job training. Yang kemudian yang kedua adalah menggunakan metode simulasi yang biasa dikenal dengan istilah off-the-job training. Di antara beberapa metode tersebut, yang paling penting adalah tercapainya dan sejauh mana suatu teknik tersebut bisa memenuhi faktor sebagai berikut. Di antaranya efektivitas biaya, isi program yang dikehendaki, kelayakan, preferensi, dan prinsip-prinsip pembelajaran.
On the job training itu terdapat beberapa bagian yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan. Satu, perusahaan dapat melakukan rotasi jabatan dengan memberikan kepada karyawan baru pengetahuan tentang bagian-bagian organisasi yang berbeda dan praktik berbagai keterampilan manajerial. Yang kedua, latihan instruksi pekerjaan digunakan terutama untuk melatih para karyawan tentang cara pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, melakukan magang. Proses ini merupakan proses belajar dari seorang atau beberapa orang kepada yang lebih berpengalaman. Yang keempat adalah coaching, yaitu penyelia memberikan bimbingan dan pengarahan kepada karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah penugasan sementara, yaitu penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai panitia tertentu untuk posisi tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang off the job training. Off the job training ini bisa menggunakan metode studi kasus, yaitu karyawan yang terlibat dalam tipe pelatihan ini diminta untuk mengidentifikasi masalah mengenai isu atau situasi dan merumuskan penyelesaian alternatif. Bisa juga menggunakan role playing, yaitu peserta ditugaskan untuk memerankan individu tertentu yang digambarkan dalam suatu episode, kemudian diminta untuk menanggapi para peserta lain yang berbeda dengan perannya. Selanjutnya di dalam off the job training ini juga dikenal istilah business game, kemudian festival training, kemudian yang terakhir adalah program pengembangan eksklusif. Di antara beberapa istilah ini bisa dibacakan penjelasannya di dalam slide ini. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.